kami kelompok 2 akan mempresentasikan LKS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan elemen Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faifi, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, absen 24. Perkenalkan, nama saya Naila Sufa, absen 26. Perkenalkan, nama saya Iman Yudhama Kaini, absen 17. Perkenalkan, nama saya Dewi Abdul Arifah, absen 9. Perkenalkan, saya Valentina dari absen 25. 3. Saya Muhammad Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan video dari materi saya. Kaki. Pertanyaan boleh dari video ya. Kesimpulan dari video saya adalah keberagaman membawa kekayaan budaya, sudut pandang dan potensi kerjasama, tetapi juga memunculkan tantangan seperti perbedaan pendapat, prasangka, stereotip, diskriminasi, dan konflik sosial. Tantangan tersebut sering muncul karena kurangnya sikap saling menghargai, komunikasi yang tidak efektif, serta rendahnya toleransi. Oleh karena itu, diperlukan sikap terbuka, empati, dialog, dan kerjasama dari semua pihak, terutama generasi muda. Kemudian saya akan mempresentasikan materi saya. Solusi di tengah keragaman dan peran aktif generasi muda. Keragaman dalam kehidupan di masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman sangat tinggi. Keragaman tersebut meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya, bahasa, daerah, adat istiadat, serta perbedaan pandangan dan kebiasaan hidup. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang menjadi identitas nasional, sekaligus kekuatan dalam membangun persatuan. Namun, keragaman juga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, konflik sosial, dan sikap toleransi apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat agar keragaman dapat menjadi sarana mempererat persatuan, bukan memicu perpecahan. Tantangan yang muncul di tengah keragaman. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam masyarakat majemuk antara lain. Yang pertama adalah sikap intoleransi terhadap perbedaan. Yang kedua adalah diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau latar belakang sosial. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang keempat, fanatisme berlebihan terhadap kelompok tertentu. Yang kelima adalah kurangnya pemahaman terhadap persatuan dan kebinekaan. Tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan solusi yang tepat agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis. Solusi di tengah keragaman. Untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keragaman, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi berarti menghormati dan menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap toleransi menjadi kunci utama dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Yang kedua adalah mengamalkan nilai Pancasila. Nilai Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di tengah perbedaan. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghargai. Setiap individu harus menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya orang lain agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Yang keempat adalah mengedepankan musyawarah. Perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan.
Yang kelima adalah meningkatkan pendidikan multikultural, pendidikan yang menanamkan nilai kebinekaan dan persatuan sejak dini, dapat membentuk karakter masyarakat yang inklusif dan terbuka. Peran aktif generasi muda di tengah keragaman. Generasi muda merupakan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan di tengah keragaman. Beberapa peran aktif generasi muda antara lain adalah menjadi pelopor toleransi. Generasi muda dapat menjadi teladan dalam menghargai perbedaan di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat, serta menggunakan media sosial secara bijak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan, serta mengembangkan dialog dan kerjasama. Melalui dialog terbuka dan kerjasama lintas perbedaan, generasi muda dapat menjadi jembatan pemersatu bangsa. Manfaat peran aktif generasi muda. Peran aktif generasi muda di tengah keragaman memberikan berbagai manfaat. Antara lain adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, berkurangnya konflik sosial, menguatnya persatuan dan kesatuan bangsa, terbentuknya generasi yang berkarakter toleran dan berwawasan kebangsaan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Iqbal Bariski, saya akan menunjukkan video dari materi saya. Setiap bangsa yang besar selalu berdiri di atas fondasi budaya yang kokoh. Budaya bukan hanya dari warisan, ia adalah identitas, arah, dan kebangkitan kita semua. Budaya adalah akar. Jika akar dicabut, pohon bertumbang. Jika budaya ditinggalkan, masa depan bangsa pun terancam hilang. Riset menunjukkan 8 dari 10 anak di perkotaan lebih memilih bermain gadget daripada permainan tradisional. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, maka yang hilang bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga nilai kebersamaan dan jati diri bangsa. Apakah kita rela jika generasi berikutnya hanya mengenal budaya leluhur melalui sejarah atau arsip Belanda? Maka dari itu, mari kita jaga, mari kita lestarikan. Karena yang hilang bukan hanya sekedar budaya, tapi masa depan bangsa. Tempat ini dari saksi sejarah lebih dari 600 tahun lalu. Kali ini meriset lebih dalam dan kembali ke Candi Tegawangi untuk melihat langsung dan kisah di balik candi bersejarah ini, coy. Menariknya, Candi Tegawangi merupakan candi bersejarah hidup dan dindingnya terdapat trailer yang menceritakan kisah Sunda Mala tentang penician Dewi Durga. Kalau datang ke sini, kalian bisa pakai tour guide yang menjaga area candi supaya dapat banyak info sejarah dan cerita di balik reliefnya. Candi Tegawangi ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1400 Masehi pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, bangunan ini dibangun sebagai tempat pendarmaan dari Kesimpulan dari video saya adalah promosi budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara yang saling melengkapi seperti festival kebudayaan budaya, pemanfaatan media massa dan media digital, pendidikan, pariwisata budaya serta kegiatan internasional. Melalui berbagai bentuk tersebut, budaya dapat dikenal luas, dilestarikan dan dikembangkan hingga menjangkau masyarakat nasional maupun internasional secara efektif. Selanjutnya saya akan membacakan materi saya. Promosi budaya. Pengertian promosi budaya. Promosi budaya adalah upaya berencana untuk memperkenalkan, menyebarluaskan, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan suatu daerah atau bangsa. Promosi budaya bertujuan agar nilai-nilai budaya dikenal, dipahami, dihargai, dan dilestarikan oleh masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, musik, tarian, pakaian adat, kuliner, upacara adat, hingga kearifan lokal. Melalui promosi budaya, identitas suatu bangsa dapat diperkuat sekaligus menjadi sarana pemersatu dalam keberagaman. Tujuan promosi budaya. Promosi budaya memiliki beberapa tujuan penting, antara lain melestarikan budaya daerah dan nasional agar tidak punah tergerus modernisasi
prestasi, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman budaya, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, mendukung perekonomian masyarakat lokal terutama pelaku seni dan pariwisata, memperkuat citra bangsa di mata dunia internasional. Bentuk-bentuk promosi budaya dapat dilakukan berbagai cara, antara lain: 1. Festival dan pergelaran budaya. Festival budaya seperti pertunjukan tari nasional, wayang, musik daerah, dan pameran seni merupakan sarana efektif untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. 2. Media massa dan media digital. Promosi budaya dapat dilakukan melalui televisi, radio, surat kabar, serta media digital seperti media sosial, website, atau platform video. Media digital memungkinkan promosi budaya menjangkau audiens global dengan cepat dan efisien. 3. Pendidikan dan pembelajaran. Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam promosi budaya melalui muatan lokal, ekstrakurikuler seni, serta pembelajaran edukasi budaya. 4. Pariwisata budaya. Wisata budaya seperti desa adat, museum, dan situs sejarah menjadi media promosi budaya sekaligus sumber pendapatan daerah. 5. Kerjasama internasional. Promosi budaya juga dapat dilakukan melalui penukaran pelajar, pameran budaya di luar negeri, dan partisipasi dalam event nasional. Peran generasi muda dalam promosi budaya. Generasi muda memiliki peran strategis dalam promosi budaya, di antaranya: 1. Menggunakan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal. 2. Mengikuti dan melestarikan kegiatan seni tradisional. 3. Mengembangkan inovasi budaya tanpa menghilangkan nilai asli. 4. Menjadi duta budaya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 5. Generasi muda diharapkan mampu menemukan budaya secara kreatif agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tantangan dalam promosi budaya. Beberapa tantangan dalam promosi budaya antara lain: 1. Kurangnya minat generasi muda terhadap budaya nasional. 2. Pengasuh budaya asing yang semakin kuat. 3. Minimnya dukungan dana dan fasilitas. 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya. 5. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Manfaat promosi budaya. Promosi budaya memberikan banyak manfaat, seperti promosi budaya memberikan menjaga keberlangsungan warisan budaya. 2. Memperkuat persatuan dalam keberagaman. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Membangun identitas dan karakter bangsa. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kolaborasi budaya Indonesia dan Korea Selatan menghadirkan karya desainer batik Indonesia, Greenhouse, milik Josephine Komara dan Rex putra asal Kimchu, Korea Selatan. Desainer Hangul kontemporer Korea Selatan, Park Sung-ok, merancang hangul modern menggunakan kain bermotif batik dari Indonesia. Tentang warga miskin, astaga. Udah lah. Ntar aku belum mulai video. Apa bacaan?
kolaborasi dalam lokasi. Pentingnya kolaborasi budaya di era globalisasi. 1. Sarana pelestarian mengemas budaya tradisional dengan cara yang lebih relevan bagi generasi muda. 2. Identitas bangsa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa kaya yang akan kearifan lokal. 3. Konten radikalisme mengenal budaya lain secara langsung dapat menghapus stigma negatif dan intoleransi. Tantangan dalam kolaborasi meskipun kolaborasi budaya beberapa tantangan antara lain etnosentrisme, sikap menganggap budaya sendiri paling baik, stereotip, penilaian subjektif terhadap suatu kelompok berdasarkan asumsi umum yang belum tentu benar. Strategi membangun kolaborasi budaya. 1. Membangun kesadaran. 2. Dialog interaktif. 3. Pemanfaatan teknologi. Sekian, terima kasih. Saya Intan akan menampilkan video dari materi saya. Suryani mengatakan kegiatan berupa lintas teman, artinya menyelenggarakan berupa dengan melibatkan seluruh elemen keagamaan, mulai Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, dan kepercayaan. Bahwa ini bentuk pluralisme, ini bentuk toleransi yang dilakukan oleh panitia 100 tahun berjalan juga sekaligus Dewan Pembina. Harapan kita kegiatan ini akan membawa satu manfaat untuk kita tetap berada dalam lingkungan hutan yang basah. Wifi tak jeda. Merawat kebinekaan. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman atau kebinekaan yang sangat luas. Kebinekaan tersebut terlihat dari perbedaan suku bangsa, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Merawat kebinekaan berarti menjaga, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, namun tetap memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Salah satu sikap penting dalam merawat kebinekaan adalah toleransi. Toleransi berarti sikap menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, dan kebiasaan orang lain tanpa memaksakan kehendak sendiri. Contoh sikap toleransi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, seperti menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengejek perbedaan budaya atau bahasa daerah. Selain toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai juga sangat diperlukan dalam merawat kebinekaan. Menghormati berarti mengakui hak dan martabat orang lain, sedangkan menghargai berarti memberikan penilaian positif terhadap perbedaan yang ada.
Perkenalkan, nama saya Dewi Makulari Arifah dan ini video dari materi saya. Pemuda dan Karang Taruna Nagari Opir bantu pengamanan pelaksanaan ibadah Hari Raya Natal umat Kristiani Pasaman Barat. Selama kegiatan, pemuda ikut berjaga dan mengatur parkiran serta mengatur arus lalu lintas di sejumlah gereja. Sebagai bentuk toleransi dan upaya menjaga kerukunan antar umat beragama, pemuda lintas agama bersama Karang Taruna Nagari Opir turut membantu pengamanan pelaksanaan ibadah Hari Raya Natal umat Kristiani. Kegiatan pengamanan dilaksanakan di sejumlah gereja yang ada di Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Para pemuda terlihat aktif membantu pengaturan parkir kendaraan sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi gereja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Ketua Karang Taruna Nagari Opir Wisnu Utama menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata toleransi sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi antar masyarakat di tengah keberagaman suku budaya dan keyakinan. Kesimpulan dari video saya adalah gotong royong adalah sikap kerjasama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nilai ini sesuai dengan Pancasila dan penting untuk menjaga persatuan, mempererat kebersamaan, serta menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Oleh karena itu, semangat gotong royong harus terus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini materi saya. Menumbuhkan semangat gotong royong. 1. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah sikap dan perilaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan dilandasi rasa kebersamaan, kepedulian, dan saling membantu. Kegiatan gotong royong yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nilai gotong royong telah menjadi budaya dan jati diri bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. 2. Gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nilai ini menekankan pentingnya kerjasama dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam kehidupan masyarakat, gotong royong mencerminkan sikap kekeluargaan, kebersamaan, dan toleransi antar individu yang memiliki perbedaan latar belakang, suku, agama, dan budaya. 3. Kaitan gotong royong dengan Pancasila. Semangat gotong royong sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati antara sesama manusia. Sila kedua, mengembangkan rasa kemanusiaan. Sila ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, mewujudkan keadilan sosial melalui hidup bersama dengan menerapkan. Sila kelima, mewujudkan keadilan sosial melalui kerjasama dengan menerapkan gotong royong. Nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. A. Di lingkungan keluarga, membersihkan rumah bersama. B. Di lingkungan sekolah, kerja bakti membersihkan kelas. C. Di lingkungan masyarakat, kerja bakti membersihkan lingkungan. 6. Dampak jika semangat gotong royong luntur. Jika semangat gotong royong mulai luntur, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya sikap individualisme, hubungan sosial menjadi renggang, timbul rasa tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Memang apa ya? Sekarang dewe-dewe jadi kayak begini kan. Harusnya langsung terus disampaikan langsung. Indonesia adalah kepulauan dengan daya alam yang melimpah berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Bahwasanya
secara turun-temurun, bukan sekedar tutur belaka. Melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Ya, saya sebagai warga Indonesia bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mati. Kenapa golongan termasuk sifat leluhur masyarakat Indonesia? Sudah, kalau berikutnya 3. Ganti video, ganti video. Aduh. Gimana sih? Coba gue ada itu. Perkenalkan, nama saya Nana dari kelompok Rega. Ingin bertanya kepada Irti, apakah generasi muda sudah menerapkan tentang melestarikan budaya pada era ini? Jika sudah, berikan contohnya. Perkenalkan, nama saya juga saya bertanya kepada Intan, apa contoh kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk merawat kemerdekaan dunia sekolah? Karena saya ganggu ingin tanya kepada Irti, ada berapa banyak budaya di Indonesia? Kelompok 3 sudah semua? Pokoknya kelompok 4? Saya ingin bertanya kepada Hasan, kenapa toleransi menjadi kunci kebersamaan? Perkenalkan, nama saya Adi. Saya ingin bertanya kepada Dewi. Jelaskan apa saja faktor yang menyebabkan manusia melakukan hubungan yang Anjing buatan. Iya.
Dena. Saya Muhammad Sandi Kurniawan, akan bertanya kepada Ibu, apa akibat jika budaya tidak dilestarikan? Perkenalkan, nama saya Dedi Setia dari kelompok 6. Ingin bertanya kepada Ibu kelompok 2, bagaimana cara menjaga budaya agar tidak hilang atau punah? Perkenalkan, saya Alisa ingin bertanya kepada Naya, bagaimana peran teknologi dalam mendukung terjadinya kolaborasi budaya. Perkenalkan, nama saya Melisa, saya ingin bertanya kepada Naya, apa dampak positif kolaborasi budaya bagi integrasi budaya Indonesia? Perkenalkan, saya Naya ingin bertanya kepada Dewi, apakah batok Naya masih relevan di era modernnya justru individualisme? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, tolong suaramu, kancamu lebih dari kancamu. Wes gak sabar ngomong. Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban dari pendidikan Pancasila elemen Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Maliki. Saya Muhammad Mustafa. Saya Bendera Wati. Saya Dewi Nurbatia. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. 1. Nilna dari kelompok 3. Apakah generasi muda sudah menerapkan tentang melestarikan budaya pada era ini? Jika sudah, berikan contohnya. Sebagian generasi muda sudah melestarikan budaya, contohnya membuat konten budaya di media sosial. 2. Ridwan dari kelompok 5. Sebutkan apa tujuan promosi budaya. Tujuannya adalah melestarikan budaya, memperkenalkan budaya, menunjukkan rasa bangga, menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi. 3. Rehan dari kelompok 4. Mengapa di Indonesia banyak sekali keberagaman budaya? Karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa, serta wilayahnya berupa kepulauan yang berpisah-pisah. Selain itu akan mengarah masyarakat dan budaya luar juga membuat budaya di Indonesia semakin beragam. Jatuh dari kelompok 3. Ada berapa banyak budaya di Indonesia? Tidak ada jumlah pasti, tetapi Indonesia memiliki ratusan budaya karena terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang masing-masing memiliki budaya sendiri. 5. Dibuat dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan budaya? Pemeliharaan budaya adalah upaya menjaga, melestarikan, dan merawat budaya agar tetap ada dan tidak punah. 6. Peggy dari kelompok 6. Apa akibat jika budaya tidak dilestarikan? Budaya bisa hilang atau punah. Generasi muda tidak mengenal budaya sendiri dan nilai dan identitas bangsa lemah. Itu Denis dari kelompok 6. Bagaimana cara menjaga budaya agar tidak hilang atau punah? Dengan mempelajarinya, mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti bahasa daerah serta mengajarkan kepada generasi muda. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nela Siva akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Melisa. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung terjadinya kolaborasi budaya? Teknologi berperan sebagai katalisator utama dalam
menjawab pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidan kelompok 3. Apa dampak bagi Indonesia jika tidak ada keragaman budaya? Yaitu melemahnya identitas nasional, pariwisata menurun, kreativitas dan inovasi berkurang, nilai toleransi dan persatuan melemah. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi kelompok 5. Mengapa toleransi beragama penting dalam masyarakat yang beragam? Karena menjaga kerukunan dan kedamaian, memperkuat persatuan, menciptakan rasa aman, menumbuhkan sikap saling menghormati, mendukung kehidupan sosial yang harmonis. Singkatnya, toleransi beragama adalah kunci keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel kelompok 4. Mengapa toleransi menjadi kunci utama dalam bermasyarakat? Karena toleransi penting menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan. Tanpa toleransi, masyarakat mudah terpecah. Dengan toleransi, kehidupan menjadi damai, harmonis, dan saling menghargai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.